eh kan ada satu orang istrinya keluarga SNB punya kayak indigo gitu loh, punya indera keenam. Habis itu dia lihat ke atas, ih jelek banget gitu dia bilang kan. Habis itu kayak kita kan kumpul nih, kita kayak bagi-bagi air dulu, kayak benar-benar udah capek banget kan sampai ke atas. Habis itu dilihat katanya semua teman-teman tuh mukanya jelek. Habis udah, ih kok semua jelek banget digituin, mukanya jelek banget semua digituin. Habis itu kan kita positive thinking lah, kayak oh mungkin kita baru habis dari naik turun gunung keringetan. Habis itu oh ya kita emang lagi jelek kan, lagi capek gitu, semua capek banget. Habis itu kan disuruh dia masuk mobil, katanya baunya jelek banget juga kan. Cerita kemarin berbagi di pegunungan itu, di pelosok. Habis itu Goayu habis minum, Goayu terakhir lah, kan Goayu mau nanyain lah nih yang bilang yang punya yang indigo nih. Goayu ke mobil lah, set nanyain dia kenapa nah gituin kan, dia di dalam mobil kacanya kan kebuka kan. Goayu nanya lewat luar, di kayak nengok gitu, kenapa Radi, apa dilihat tak gituin kan. Set, Goayu langsung kejut, langsung loncat, tahu mukanya berubah. Mukanya Goayu yang ngelihat dia mukanya jelek banget, serem banget tuh. Udah langsung Goayu kemasukan, langsung Goayu nangis teriak-teriak. Habis itu ketawa katanya Goayu lagi. Wih, semua tuh teman-teman pada takut. Real banget, tapi nggak ada videonya guys. Ibu kan ikut kan. Goayu dipukul-pukul mukanya sama ibu. Sadar. Goayu itu ingat, Goayu digituin, tapi Goayu nggak bisa ngendaliin dirinya. Goayu nggak ngerti ya, kayak gimana ya, pengen ketawa, pengen nangis lagi. Goayu ketawa. Habis itu untung aja katanya Goayu nggak dikasih jongkok kan. Goayu udah kayak karena Goayu gimana ya, nggak ngerti, kayak mau jongkok gitu kan. Habis itu ibu langsung nggak dikasih, diangkat lagi Goayu sama ibu. Kalau itu sampai jongkok katanya Goayu bener-bener dimasukin, kayak bener-bener 100% dirinya Goayu dimasukin sama makhluk halus. Itu tuh masih Goayu masih sadar, setengah sadar gitu loh, masih bisa ngelawan. Karena Goayu juga posisi di sana, Goayu tuh capek banget, bener-bener capek banget. Karena Goayu kan emang nggak pernah olahraga, dan tempatnya itu terjal banget ke bawah. Kalian kalau misalnya kepo, lihat aja tuh postingan terakhirnya Goayu berbagi itu di pelosok itu. Tadi itu mungkin kurang asupan roti. Bukan kurang asupan, karena kita emang tempatnya di sana dulu pernah katanya di sana emang tempatnya kayak angker gitu loh, tempatnya di sana kayak itu. Kalian lihat aja di sana, kayak jalannya bener-bener kecil, naik turun. Pas itu juga lagi gerimis kan, kabut turun. Iya Mi, lihat videonya ikut. Iya bener-bener. Ini kayak Goayu nih kan ke rumah-rumah tuh ikut semuanya, Goayu ikutin. Ada beliau, ada teman-teman yang lain tuh kan, ada beberapa aja yang ikut turun kan. Yang ikut turun tuh cuma Goayu sama belinya. Ada yang yang dari daerah sana yang nganterin kita keliling. Habis itu ada beberapa, kalau yang terlalu ke pelosok, terlalu turun tuh paling berempat gitu turunnya kan, yang lain tunggu di atas gitu. Bener-bener kan yang turun terakhir itu bener-bener Goayu katanya nih kan, bapak-bapaknya itu tinggal sendiri. Habis itu dia tuh punya temen goib, dia tuh nggak kerja, dia tinggal di dalam hutan bener-bener sendiri banget. Aduh guys, sumpah itu jalannya turun banget, udah licin banget, nggak mungkin naik turun terus kan. Itu udah di pelosok lagi, rumahnya turun sekali. Habis itu kayak gue nanya, Pak hidup sendiri di sini ya, Bapak sendiri di sini? Iya, rumahnya tuh cuma bambu. Rumahnya itu cuma pakai bambu, kayak rumah zaman dulu gitu loh. Habis itu cuma ada dapur, kayak dapurnya itu cuma pakai kayu-kayu gitu loh, nggak ada kompor. Lampu cuma ada satu aja lampu. Rumah cuma sepetak banget, itu cuma pakai kayak bambu-bambu.
Iya, katanya dia tuh punya temen di sana kayak kalau di Bali tuh gamang namanya. Tahu kalian gamang? Coba aja kalian cari di Google apa itu gamang. Itu dah temennya. Katanya dia bisa hilang seminggu gitu, hilang diajak cari makan di hutan lagi masuk. Aduh, gue merinding sumpah. Itu udah terakhir kan gue udah ngos-ngosan banget datang dari sana. Udah kayak jelek banget ininya, tenaganya gitu loh. Udah capek banget dah. Gue mau naik kan jalan itu nanjak banget kan, mau jalan ke mobil kan nanjak banget. Kalau mobilnya turun lagi kan ada satu mobil yang bawa sembako turun, itu pun mobilnya udah ngos-ngosan, hampir aja mobilnya kayak mundur, kayak nggak bisa naik gitu loh. Udah ngancel di sana mobilnya, diem nih di jalan naikan, nggak bisa ini mau ngatrek gitu mobilnya. Karena ada satu pelinggih di sana, ada satu pura, ibu lupa membanten di sana, lupa sembahyang kan. Kita kan bawa canang kan ke sana kan, bawa canang harus minta izin sama yang punya tempat. Lupalah di sana membanten. Pas di tempat itu mobilnya nggak bisa naik ke atas. Wih, semua pada lari tuh. Oh, gini kan soalnya di tempat sana tuh banyak mobil-mobil yang terjun ke jurang karena nggak bisa naik, makanya tempat tuh angker banget. Dan dulu juga pernah viral 2018 apa 2000 berapa tuh, 2018 di sana ada orang lihat pocong, viral banget itu, ada lihat pocong di daerah sana. Habis itu katanya belinya, oh enggak apa-apa, itu udah lama digituin kan. Ya nanti kalau misalnya lewat tuh minta izin aja, jangan jangan kata-kata kasar, jangan neko-neko, jangan jangan nakal gitu di sana. Sudah terakhir mau naik kan udah sampai di tempat itu aduh Koyo, ada nggak ya videonya nih Koyo, lihat nih mumpung ada di sini. Tempatnya itu kayak ya nggak ada video pas di atas, pas di depan pura itu udah kayak udah ngerasa banget nih waktu kita pulang itu kan 6:30 tuh waktu sandikala ya. Kalau misalnya di Bali tuh kan tempat dimana jam-jam itu tuh makhluk-makhluk kayak gitu tuh yang punya jam-jamnya mereka keluar kan. Pas kita di depan depan kuburan banget, kuburannya di atas kita, dan itu serem banget, sepi banget di sana, nggak ada pemukiman sama sekali, nggak ada rumah sama sekali di sana. Habis itu kayak gue udah kok auranya jelek banget ya gitu. Habis itu tak giniin lah, tak saru-saruin kan, kayak ya udahlah, udah berame gitu, udah gelap nih, udah sedikit gelap kan. Dan dan waktu itu sayong kayak banyak awan-awan turun kan, karena kita di atas bukit kan. Habis itu minumlah kita, dan ada satu orang indigo cewek SNB itu dah, dia kayak ngelihat ke atas, seternya kan pas di atas kita kan, kayak kuburannya di atas kita, ngelihat ke atas, ih jelek banget gitu, dia bilang kayak mukanya udah pucat gitu loh, ih jelek banget gitu dia bilang. Habis itu dia ngelihat ke arah kita nih, ke arah teman-teman. Habis itu dia bilang, ih kok jelek banget mukanya semua gitu dia bilang. Habis itu langsung disuruh masuk mas suaminya kan, masuk ke mobil gitu. Masuklah dia ke mobil. Habis itu terus dia nutup hidung, katanya bau. Kita kan nggak tahu bau apa. Habis itu gue habis minum, habis tegan kayak duduk bentar gitu lah. Habis itu barulah gue nanyain dia, kenapa, apa dilihat tadi gitu. Langsung dia di mukanya gue itu dilihat, langsung gue kejut banget, kayak gimana ya, gue sampai loncat gitu loh, kayak gimana ya, kayak muka kayak monyet gitu, tak lihat mukanya serem banget. Itu gue kayak digituin, langsung kejut, langsung dah nangis gue, kesurupan ya namanya, kesurupan. Kalau bisa dibilang kesurupan ya. Sebenarnya gue itu gue udah 2 kali pernah kesurupan. Tapi gue itu masih setengah sadar. Itu tuh gue nangis, gue teriak di sana, nangis. Kayak nggak bisa nahan nangisnya gue. Kayak gue ngerasa ngapain gue nangis nih ya gitu. Ibu langsung kayak
plok 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 digituin, mukanya Goyo tuh kayak dipukul-pukul, disiram pakai air. Goyo tuh nggak ngerti kenapa Goyo nangis, habis tuh ketawa lagi, Goyo lagi nangis kayak gitu, habis tuh iya, lagi ketawa lagi nangis, tapi Goyo tuh sadar kayak gitu, tapi Goyo kayak sadar tapi kayak dirinya Goyo itu nggak bisa ngendaliin gitu loh. Habis itu disuruh man sembahyang lagi di sana, kayak sembahyang minta sinampura, mungkin kita ada kesalahan, tapi emang posisi Ngoyo lagi capek, kita semua lagi capek, makanya mungkin mereka tuh gampang masukin kita masuk ke badan kita gitu. Benar-benar gue capek banget tuh. Kalau aku gue lebih kena sugesti. Apa tuh? Sugesti. Itu dah pokoknya. Itu nggak ada yang berani. Kayak coba ada yang ngerekam Ngoyo sampai di jalan tuh kita masih merinding terus kan, karena mobil kita tuh depan kuburan, takutnya kan ada yang masuk keluar mungkin di mobil kita kan, karena itu wilayah mereka kan. Tapi merinding terus. Habis itu teman-teman pada bilang, ayo turun dulu biar nggak terus ngikut gitu. Itu jin penunggu nih. Iya, sama seperti itu ya, dibilang kayak pokoknya gitu dah. Seru tapi takut guys, benar-benar kita tuh mempertaruhkan nyawa ke sana. Seru oi. Oh, ini dia Agus nih. Kak Rizky. Ini tuh Agus nih. Terima kasih Kak Rizky. Agus nih salah satu orang yang ikut nih. Agus nih. Seru yang bilang kayak gitu tuh, dia ikut tuh kemarin berbagi tuh. Gila sih, kesurupan. Aduh, bisa-bisanya ibunya gue sampai, dia kan orangnya panian tuh. Untung aja ibu ikut ke sini, untung aja ibu ikut gitu. Udah tahu nih gue Ayu nih orangnya emang peka, dia orang udah pernah kesurupan juga waktu itu digituin. Iya, kesorean dah, karena kan kita saling nunggu teman lagi, biar semuanya kayak kita barengan berangkat ke sana. Kita perjalanan dari sini aja, dari rumahnya Gung Ayu, dari salon ke sana tuh sejam. Kita berangkat tuh jam 3, sampai sana jam 4. Belum kita menelusuri tuh rumah-rumah mereka di bawah, bener-bener jalannya bukan yang biasa, tapi naik. Duluannya Kak, mau kita ke sana tuh turun, jauh banget turun. Abis itu pas baliknya itu siang, kerasa banget capeknya ya, karena kan sisa naik doang tuh. Berangkat kemana? Ke daerah berbagi kita kemarin tuh, ekstrim banget ya ampun. Seru sih, tapi kayak besok-besok kita harus berangkatnya pagi atau nggak lebih siang lagi biar nggak sore selesainya. Ya kesorean. Lutut ngilu semua. Gue besokannya loh, kakinya gue itu pada pegel banget. Bulan depan sebenarnya kita ke pelosok-pelosok lagi, tapi ya itu dah, kita belajar dari pengalaman untuk tidak terlalu sore berangkat. Isi hujan, ya ampun. Tapi seru sih, karena puas guys, lelah kita kemarin tuh terbayarkan karena senyumannya mereka, karena benar-benar kesana tuh dikit banget ada bantuan yang menjangkau pelosok-pelosok kayak gitu tuh kan dikit banget. Kayak paling orang-orang bawa bantuan ya di ini aja di desa tapi nggak yang ke pelosok gitu, yang benar-benar membutuhkan. Mereka tuh pegang uang 100.000 aja enggak tahu. Kalian pegang uang paling besar lah bilang 10.000, 20.000. Makanya aduh kasihan banget. Tapi kayak gitu dah tempatnya, benar-benar kita harus harus benar-benar strong, nyiapin tenaga buat kesana. Coba aja tim kita tuh lebih banyak lagi, kayak pasti lebih ringan lagi, karena kita kan isi bawa sembako. Kadang kan itu aja udah maksain mobilnya turun kan,
Kalau misalnya nggak bawa mobil, kita gotong sembakonya satu-satu, itu makin berat. Iya, doain kita ya guys, SNB, semoga kita bulan depan bisa berbagi lagi, bisa ke pelosok-pelosok lagi. Kalian pantengin aja lah video kita ya, karena kita kemarin kan sempet vakum juga, kayak lama nggak berkegiatan. Jadi kayak Gong Ayu nyariin tempat nih. Sebenarnya Gong Ayu sama Mbak Wiyasih itu yang jualan kebaya itu yang nyariin tempat kan ya. Sebenarnya kemarinnya tuh Gong Ayu kan dapat cek lokasi kan ke sana kan. Gong Ayu sempat live kan, cek lokasi itu tuh cerah, ininya apa namanya, cuacanya cerah, nggak ada hujan, kabut nggak ada. Waktu pas kita hari berbagi nih, pas hujan tuh, makanya kayak makin serem karena kabut guys. Kabutnya itu bener-bener ini banget, kayak tebel banget kabutnya. Ada kayaknya foto videonya nggak, video kabutnya di apa ini no, bener-bener kabut banget. Lagi turun kabut, lagi hilang, lagi turun kabut gitu. Iya, tempatnya emang angker guys. Emang orang-orang di sana pun, desa sana pun nggak berani ngelewat sana, kecuali orang yang memang tinggal di daerah sana di bawah. Iya, pokoknya seru, dapat pengalaman ini. Agus nih ikut nih. Tapi benar-benar seru banget guys, seru banget. Kemarinnya kan Goyu sempat cek lokasi, tapi kan Goyu baliknya itu Goyu boncengan ya, kayak diojekin gitu sama orang di sana, karena kita cewek-cewek bertiga, sama satu ada belinya yang tinggal di sana. Kayak ada satu orang yang tinggal di sana nganterin kita, jadi kita cewek-cewek bertiga. Aduh, malah pas kita berame, kita malah pas berame kita dapat kejadian gitu. Kejadiannya mistis lagi, kesurupan lagi. Lain kali berangkat pagi Mi, takut aku nggak. Iya sih, seharusnya pagi. Pengalaman horor, yes betul, pengalaman horor, pokoknya pengalaman masuk pelosok. Aduh, Gong Ayu yang kesurupan. Tanya aja teman-teman tuh, tanya aja teman-teman. Gong Ayu yang kesurupan waktu itu. Next bulan depan. Ya, bulan depan.